Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nasution. Saya semester 4 dari matkul fikih dasar semester 4. Bahwasannya berbicara saya di sini ingin menyelesaikan tugas UTS saya yang berjudul Toharo ataupun bersuci. Jadi Toharo di dalam Islam ada dua. Yang pertama wudhu dan yang kedua tayamum. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu masalah wudhu. Jadi wudhu memiliki pengertian. Yang mana pengertian wudhu secara bahasa itu berasal dari kata wadu'ah yang artinya hasan. Jadi hasan ini baik ataupun bagus. Sedangkan secara istilah ini saya ambil dari syarah dari kitab Al-Fiqih Al-Manhaji Al-Mazhabi Syafi'i dari mazhab Syafi'i, bahwasannya dia berkata sebuah nama, jadi wudhu ini adalah sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Jadi wudhu adalah suatu pekerjaan yang mana pekerjaan sholat menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana tata cara wudhu. Tata cara wudhu yang kita ketahui yang pertama yaitu kita membersihkan jari ataupun tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, yang pertama kita niat dulu, kemudian membersihkan tangan, kemudian mencuci muka termasuk mulut dan hidung, kemudian mencuci kedua tangan hingga mencapai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kedua kaki hingga mencapai mata kaki. Jadi itulah tata cara yang tertib untuk kita lakukan. Kemudian apa dalil ataupun landasan hukum tentang wudhu. Jadi dalil yang menjadi kewajiban kita untuk melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat ialah hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana wudhu itu menjadi kunci sahnya atau tidaknya sholat seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Jadi bersuci itu ada wudhu dan tayamum. Pengharamannya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud yang ke-60. Jadi itulah yang dapat saya bahas tentang wudhu. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas terkait tayamum. Tayamum, pengertian tayamum yaitu adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar menggunakan debu sebelum menunaikan sholat dalam Islam. Jadi sebagian mengganti dari media bersuci, yang mana wudhu adalah media primer, yang media yang didahulukan sebelum untuk mengerjakan tayamum. Apabila sudah tidak ada air lagi maka kita bertayamum. Kemudian tata tayamum. Tata tayamum itu yang pertama yaitu siapkan tanah ataupun debu yang bersih, yang mana ulama memperbolehkan untuk menggunakan debu yang berada di tembok, kaca ataupun tempat lain yang dirasa bersih. Yang kemudian selanjutnya itu disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu. Kemudian dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok ataupun debu, lalu ucapkan basmalah dan niat seperti berikut. Niat tayamum itu nawaitu tayammuma li istibakti sholati lillahi ta'ala. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Jadi itulah tata cara tayamum. Kemudian apa dalil ataupun landasan hukum tayamum? Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dijadikan bagi kami
ataupun umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai uh, totur ataupun sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau tayamum jika kami tidak menjumpai air. Jadi itu hadis dalil yang bahwasannya tayamum itu boleh dilakukan apabila tidak sama sekali menjumpai air. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait uh, wudhu dan tayamum yang terdapat dalam bab taharah atau bersuci. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Nun wal kalami masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.